Begitu kelas 6 atau SMP gitu, aku les drum. Wow. Oh, berarti semua dicobain ya? Iya. Terus begitu les drum, ternyata suka malahan. Suka. Ada drama aku di sana, mau nyobain? Enggak. Udah tidak bisa sekarang. Sudah tidak bisa. Iya. Nah terus begitu udah ngedrum itu malah kita bikin band. Nah aku jadi drummer pertama kali itu. Aneh. Andin Tia. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Musisi yang sudah berkeliaran ke seluruh pelosok Nusantara Indonesia. Amin ya Allah. Udah jalan kemana-mana aja nih Ibu Andin Tias. Ya jalan kemana-mana, jalan kesininya baru sekarang ya akhirnya ya. Kita kedatangan Andin Tias, seorang penyanyi solo. Apa kabar Andin? Alhamdulillah baik. Ih, baik. Sibuk apa sekarang? Sibuk menjadi istri. Oh, Selamat ya. congratulations. Gak kerasa berapa tahun? Udah mau 4 tahun. 4 tahun gak kerasa. Udah menikmati bumbu-bumbu aroma sedap. Oh, sangat. Ya gak apa-apa lah. Sangat. Seru lah ya. Jadi ada perbedaan mungkin ya kehidupan setelah menikah dan sebelum menikah dengan karirmu. Bisa sharing mungkin? Ada nggak ya? Sebenarnya tuh nggak ada, karena jalan-jalan aja gitu. Kalau misalnya ada kerjaan apa, tetap bisa kerja gitu, tetap bisa berkarir sebenarnya. Cuman emang kebetulan terakhir mengeluarkan karya itu pas nikah. Terus setelah itu belum lagi gitu. Cuman kalau perbedaan kayaknya nggak ada sih. Iya, seru-seru aja. Gue lihat juga ngobrolnya masih bahasanya gua-lu aja nih, setelah dan sesudah nikah. Sama siapa? Iya, sama suamimu lah. Sama siapa lagi, sama suami lu lah. Asik. Santai aja. Santai aja ya. Kenapa memilih jadi seorang vokalis? Kenapa memilih nyanyi sebagai duniamu? Sebenarnya ya dulu itu aku tuh orang yang disetir banget gitu sama orang tua kan dari kecil. Jadi tuh udah diarahin gitu loh. Mulai dari modeling waktu itu, terus acting, musik itu bahkan sebenarnya udah dicobain satu-satu. Gitar, piano, drum itu udah pernah semua. Sama nyanyi. Nah cuman kayaknya yang kecantol nih, sisanya tinggal nyanyi aja gitu. Itu fase kapan? Usia berapa? SD, SMP, SMA? Dulu tuh pertama banget aktif kayak gitu tuh TK, umur 4 tahun. Umur 4 tahun? 4 tahun atau 3 tahun gitu udah mulai modeling gitu. Terus 5 tahun siaran radio. Dulu 5 tahun siaran radio. Iya, aneh ya, saya juga sekarang mikir sih, kok bisa ngomong apa gitu. Kok bisa mikir? Soalnya kayak gak percaya aja loh, kok anak 5 tahun bisa gitu maksudnya. Tapi pernah ngeliat cuplikan siaran yang sebelumnya? Enggak lah, dulu tahun berapa? Enggak ada. Oh iya, kita jam orang tua, kita tua pasti udah berbeda. Gua tua. Gak ada ininya, gak ada rekamannya. Nggak ada rekamannya. Iya, terus setelah itu tuh nyanyi, pertama kali nyanyi tuh umur 5 tahun, itu pun di ujian modeling gitu, nggak tahu kenapa kok bisa nyanyi di situ. Nyanyi terus SD kelas 3 kalau nggak salah. Nah itu pertama kali ikut lomba nyanyi dulu. Nah terus dari situ les piano juga. Itu dipaksa apa kemauan sendiri ikut lomba? Disuruh kayaknya ya. Oh disuruh. Nggak tahu deh, lupa. Nah terus ya udah pas les gitu kan, piano apa segala macem gak nyangkut. Gak bisa. Bertahun-tahun tuh les piano gak bisa gitu, terus gak suka kayaknya. Ya udah deh. Ternyata pas ikut lomba nyanyi itu malah seneng kayaknya. SD tuh. Waktu SD itu akhirnya les nyanyi juga, ditekunin gitu nyanyinya. Begitu kelas 6 atau SMP gitu, aku les drum. Wow. Berarti semua dicobain ya? Iya. Terus begitu les drum, ternyata suka malahan. Suka. Ada drama aku di sana, mau nyobain? Enggak.
Udah tidak bisa sekarang. Sudah tidak bisa. Iya. Nah terus begitu udah ngedrum itu malah kita bikin band. Nah aku jadi drummer pertama kali itu. Aneh. Andin Tias. Ternyata seorang drummer. Dulu tuh drum dulu nekunnya. Ini kamu bercerita ini Baru kali ini. baru kali ini. Nggak tahu ya, lupa. Kayaknya Oh, berarti udah sering. Maaf guys. Udah sering. Gitu, Ya? kayaknya udah pernah sih cerita. Oke, Dulu oke. tuh ngedrum dulu, jadi drummer dulu, ikut festival band gitu. Boleh amat mental kamu. Gitu, iya, aneh ya. Terus itu udah pas nih pikirannya kenapa mau jadi vokalis. Jadi dulu tuh awalnya nggak penyanyi solo. Dulu tuh band dulu, tapi jadi vokalis. Band dulu. Band dulu tapi jadi vokalis. Tapi anak band mengawalinya dari main drum. Drum dulu. Dulu ini menarik. Kamu bawain lagu apa? Kamu jadi drummer? Genre apa? Oh, pop biasa. Oh, pop Enggak biasa. aneh-aneh. Oh, nggak aneh. Enggak aneh. Masih ingat lagunya? Dulu tuh yang diingat aku tuh pernah bawain lagunya Muse. Kocak ya? Muse yang Starlight apa ya kalau nggak salah. Iya. Ya jam dulu itulah. Seleramu Gitu. tinggi juga. Ngeband. Iya, anak band ngikutin. Anak band. Iya, Berarti padahal masih SMP waktu Itu cewek sendiri. Nah, kebetulan dari dulu tuh kita kalau bikin band tuh selalu cewek-cewek semua. Oh. Itu seumuran tuh. Iya, ada yang di bawah aku. Kayaknya aku paling tua deh. Tapi nggak jauh-jauh. Hmm. Nah, terus mikirnya kenapa waktu itu mau jadi vokalis tuh lucu. Sesimpel, jadi aku tuh orang tua aku tuh punya semua alat musik kan, punya studio band juga. Jadi kita tuh kalau latihan selalu di rumah, Ya. di rumahku. Ya. Aneh banget, ini mikirnya kayak, ih masa gue yang punya alat musik semua tapi gue di belakang gitu. Seperti itu ya. Masuk akal. Terus gue di belakang gak pernah kelihatan gitu. Terus Masuk akal. ya nyoba alasannya. deh jadi vokalis gitu. Habis itu udah jadi vokalis akhirnya. Itu juga bertahun-tahun tuh ikut festival-festival band gitu. Itu fase SMP, SMA. SMP sampai SMA. SMP ada 3 tahun gitu kita kemana-mana dan itu Wow. nggak cewek. Enggak deh. Kalau yang ini nggak cewek semua tapi anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Jadi aku tuh kan SMP. Terus temenku tuh masih pada SD bahkan waktu itu. Jadi masih kelas 6 gitulah. Maksudnya nggak terlalu jauh. Jadi tuh kita kalau ikut festival, kita tuh lawan-lawan orang-orang tua gede. kan. Iyalah. Nah tapi alhamdulillahnya skill kita ini ya bisa diadu gitu. Sombong Gitu. dikit gak apa-apa. Jadi dulu tuh penyanyi cilik ya. Iya ya, aku sih nggak cilik-cilik Oh, banget ya. cilik banget ya. Udah SMP gitulah. Nah terusnya dan perawakan kita tuh emang kecil-kecil semua gitu ya dibandingin sama mas remaja gitu kan. Masih inget gak bawain lagu apa jadi vokalis? Ih banyak kalau itu. Oh banyak. Banyak. Yang kena deh memorinya Yang pada memang saat tuh itu. itu Bon Jovi. Wow, ngerak juga dia ya ternyata ya. It's my life gitu. Oh. Itulah. Biasanya kalau gue jamming di belakang udah gak kuat tuh vokalnya. Apalagi nih. Iya. Gitu. Tapi seru sih Evan. Bon Jovi itu beatnya asik buat Iya. ngedrum. Buat jingkrak. Ih kan itu udah nyanyi saya. Iya enggak maksudnya buat jingkrak seru, buat drummer seru, apalagi buat vokalis kan. Iya gitu. Nah terus udah Oh, gitu, Bon Jovi. udah kita tuh sampai pernah dibikinin single gitu. Jadi kita tuh ikut lomba. Jadi berapa besar itu dibikinin Single. kompilasi, CD kompilasi gitu. Jadi kita dikasih lagu masing-masing gitu sama. Aduh aku lupa namanya siapa. Orang ya di sana lah gitu di Jakarta itu kan. Terus kita masuk ke album itu. Kita tuh sebenarnya udah aktif banget sih band ini tuh udah yang serius gitu loh. Wih, berarti kalau udah serius sudah masuk mau dapur rekaman dong. Punya lagu kita beberapa waktu itu. Tapi belum direkam. Udah. Wih, Udah, tapi kan kita masih cilik-cilik ya. Jadi mungkin lagunya tidak terlalu didengar sama oh sempat yang didistribusikan. remaja gitu. Udah. Cuman kan zaman dulu tuh CD kan. Iya. Bukan kayak Masih sekarang inget tuh gitu. lagunya apa tuh? Udah lupa, sorry. Tapi masih Udah ada. lama banget. Enggak, fisik file masternya masih ada. Kayaknya harusnya sih masih ada ya. Kalau Emang dicari. nggak disimpan? Nah itu dia. Kan bubar abis itu. Oh bubar. Itu berapa tahun tuh? Tapi kan kamu ketua geng ya sebagai vokalis, jamming di rumah, pasti Iya, kan kan saya nyimpen keluar dong. duluan abis itu. Oh, dia ternyata. Odi, Sorry. kenapa keluar? Gitu. Nah, habis itu ya udah tuh begitu udah aktif lomba-lomba gitu. Pas SMA
Nah si pikiran ini ada lagi kayak masa ngeband terus gitu, pengennya coba sendiri. Pikiran itu ketemu di umur berapa? SMA. Oh wajar. Pas SMA itu, SMA kelas 1 tuh inget waktu itu. Terus akhirnya nah itu alhamdulillahnya lah ketemu sama tanteku yang dia itu kenal sama Jikustik. Oh iya, aku dapat kabar hal itu. Aku mau tanya tapi kau udah buka. Oke, mantap. Akhirnya saya Thank you. cerita deh. Sudah connect berarti ya. Gitu, akhirnya nah disitulah mulai karena udah lewat udah ketemu sama Jikustik juga, ya sayang aja kalau misalnya nggak diseriusin kan. Iya, kalau nggak salah singlenya adalah Sampai Kapan. Iya itu yang pertama. Yang pertama nah, kan? Itu bener kan? Iya betul. Tapi yang jarang terkenal loh ada yang tahu. yang terkenal itu puisi ya. Iya betul. Nah, Nah kalau puisi itu sebenarnya lagunya udah booming sama Iya sama ininya Jikustik. kan. Cuma kan di cover memang dari sekian banyak ya gua akui the best lah yang di cover Andin Tias gitu kan. Pokoknya identiknya itu Andin puisi aja ya. Iya dulu tuh. Nah Iya. tapi banyak juga yang nyangka bahwa itu tuh cuman cover aja gitu, sampai akhirnya banyak yang protes kayak Padahal kok ini nggak ditulis lagunya Jikustik sih gitu kan. Kalau di video klip aku ya musik video kan Andin Tias gitu. Nah jadi banyak yang protes kayak gitu, sedangkan memang sama Jikustik ini kita memang ada perjanjian gitu bahwa aku merecycle secara resmi gitu loh lagunya. Jadi ya itu aku bawakan, gak aku tulis cover lagi gitu karena memang sudah dipercayakan gitu. Hal ini baru didiskusikan di podcast ini apa udah ke yang lain-lain juga perihal Jikustik gitu? Udah juga kayaknya. Ya nggak apa-apa, maksudnya kan berarti lebih menegaskan lagi ternyata itu sudah ada MOU kerjasama dari pihak Jikustik. Betul, udah karena waktu itu juga aku juga sempat bikin video gitu untuk klarifikasi. Karena banyak yang kayak takutnya disangkanya aku nggak sopan apa gimana gitu kan. Karena kan dulu emang aku munculnya penyanyi cover gitu, takutnya disangka ini yang ini kok kayak gini gitu. Nah, sedangkan padahal sebenarnya itu tuh kita tuh bahkan udah ketemu segala macam gitu, udah bikin tanda tangan perjanjian gitu segala. Nah udah Oke. Sebelum kita ngebahas puisi kan yang pertama nih ini menarik, itu sampai dibikinin lagu gimana ceritanya. Jadi kan tantemu mempertemukanmu dengan mereka gitu. Itu berarti kamu masih sekolah? Masih sekolah. Oh berarti kamu rekaman masih SMA. Rekaman fase SMA. SMA kelas 1. Gue rekaman SMA musik metal. Kalau Andil kan langsung pop, beda ranah. Dan gue rasa kalau diaduin pasti Andil naik. Karena genrenya berbeda. Yang disukai hubnya seperti itu pada saat itu. Gimana tadi itu Din? Waktu itu tuh ya itu tanteku bilang bahwa kayak ada nih kenalan gitu. Dia kenal sama kayaknya kenal sama semuanya deh gitu. Terus begitu di waktu itu ditawarinnya ada 2 lagu, puisi sama 1000 tahun lamanya yang sekarang di recycle sama Tulus. Pras Teguh. Bukan. Sama yang Pras Teguh mah ada lagi ya, yang sama Yuni Sara itu. Udah dengerin belum? Yang mana itu ya? Selamat Malam Dunia. Oh itu Selamat Malam itu bukan Dunia. Itu beda lagu, beda judul. Iya tapi kan itu lagu Jikustik juga. Iya kan recycle maksud gua kan. Si 1000 tahun lamanya tuh di recycle sama Tulus. Oh iya. Berapa tahun setelah aku sih. Nah terus waktu itu memang milihnya si puisi. Sama ditawarin mau nggak kalau dibikinin lagu sama waktu itu malah Om Pongki yang bikinin lagu kan. Oh langsung Om Pongki. Nah terus ya udah dibikin yang Sampai Kapan itu ciptaannya Om Pongki Barata. Tapi waktu itu juga dia udah keluar sih dari Jikustik sebenarnya. Posisi udah keluar. Posisinya udah keluar waktu itu. Nah terus setelah itu baru si puisi ini kan akhirnya setelah kita rekaman dua-duanya gimana nih yang mana dulu, akhirnya udah deh cobain single sendiri aja gitu. So berani aja yang single si Sampai Kapan dulu ini. Padahal kan saya belum gitu ya. Ya posisi anak SMA kan mengikuti dan tahu diri lah kita kan pada saat itu gitu kan. Benar sih. Tapi itu di situ kamu terlibat nggak dalam penulisan? Enggak sama sekali enggak. Nada, pemilihan nada. Benar-benar udah terima jadi ya, kamu nyanyiin aja. Udah enak dong. Berarti kan udah ditentuin. Udah tuh langsung. Terus setelah itu ya ternyata tidak naik ya saya siapa gitu kan. Si Sampai Kapan ini. Tapi aku lihat kok video klipnya. Yang di atas genteng itu. Tapi aku lihat kok video klipnya.
Tapi oke, musiknya oke, enak. Itu video klipnya mahal banget. Gue tahu prosesnya pasti mahal, nggak murah. Itu sampai video klipnya juga nggak ikut campur gitu. Enggak. Bener-bener anak yang ya udahlah sini gitu, aku terima jadi aja gitu. Iya. Itu baru setelah itu puisi. Alhamdulillahnya nggak tahu kenapa. Ya alhamdulillah banget diterima gitu loh. Karena kan sebenarnya agak takut juga ya. Itu kan lagu udah terkenal duluan gitu. Iya. Dan Challenge-nya versinya beda. nih, dan versinya agak beda kan. Iya. Kalau puisi yang Jikustik kan slow mellow gitu. Yes, Terus yes, yang aku kan yes. agak happy malah Iya. gitu kayaknya kedengerannya gitu. Alhamdulillahnya naiklah si puisi ini gitu. Yeay. Aku mau nanya nih, Apa? kan tadi di rumah itu udah banyak orang tua kan punya banyak peralatan musik gitu. Apa memang orang tuamu itu suka dengan musik gitu? Aku sih taunya mereka tuh emang seneng karaokean ya. Dari aku kecil. Udah itu triggernya. Gitu. Itu trigger kuatnya. Akhirnya Wajar memang dong. ambisi orang tua saya. Tapi kamu nyesel gak sih, maksudnya diarahkan dari kecil atau malah bahasanya agak dipaksa gitu? Dulu tuh sempet sebel banget. Dulu sempet marah, sempet yang nggak mau gitu, nggak suka kan, karena masih rebel-rebelnya anak SMP gitu kan. Ya, aku setiap Sabtu Minggu lomba. Jadi aku nggak punya waktu Capek. main gitu Iya. loh, Senin sampai Jumat sekolah. Capek dia. Iya, nah cuman begitu sekarang justru kayak berterima kasih karena kayak orang kan banyak ya yang bingung mencari jati diri dan pengennya tuh menjadi apa gitu loh. Tapi aku alhamdulillahnya jadi udah ada karena udah dikasih jalurnya gitu. Ya, tapi pas SMA kan oke lah idealisnya. Ngapain gue di belakang aja, anak menjadi drummer lagi, mending gue di depan. Oke, gue milih jadi vokalis. Tapi pas SMA itu mikirnya apa? Emang cita-cita kedepannya karirnya ingin menjadi seorang penyanyi solois? Iya, dulu sih malah lebih berambisi lagi gitu, pengen banget jadi penyanyi, pokoknya nggak ada cita-cita lain Nggak ada. gitu, nggak ada. Ada ini nggak? Memang yang gue pengen jadi kayak ini nih gitu, yang kiblatnya gitu. Kalau dulu tuh aku ngelihat siapa ya? Oh dulu tuh aku ngefans banget sampai sekarang si Ruth Sahanaya. Oh iya. Lawas banget ya saya. Lawas banget. Tante-tante. Jadul ya. Karena ya itu Eramu. mama kan. Era-eramu. Iya, era gue. Ya. Karena mama kan ngedengerinnya lagu-lagu Ruth Sahanaya, Krisdayanti gitu-gitu. Tebang kenangan gitu ya. Berarti bakatnya memang udah ada dari orang tua yang suka bernyanyi. Ya mungkin ya. Iya kan dari sekian banyak dicobain orang tua kan, anaknya kan cari-cari ternyata dia nggak naik jadi piano, Iya, dia nggak naik betul. jadi gitaris. Tapi saudara-saudaranya Adin ada gak sih yang memang selain Adin gitu, yang pemusik kah atau penyanyi gitu? Enggak. Enggak ada. Aku sendiri. Gak apa-apa dong, berbeda gitu kan, seru-seru. Iya. Terus ketika masuk fase SMA kamu udah bernyanyi-nyanyi dong dengan label kamu dibikinin lagu sama teman-teman Jikustik. Udah. Udah kan? Akhirnya itu nyanyi. Tapi dulu tuh nggak langsung naik gitu loh. Iya, Maksudnya berproses. Iya pelan-pelan gitu karena Aha. ya dulu kan gak segampang sekarang ya. Kalau apa namanya, kalau promosi apa segala macam tuh ya mentok kita tuh radio gitu kan dulu. TV juga kita masih nggak ada channel, jadi nggak bisa kemana-mana gitu waktu masih SMA. Jadi kita cuman radio aja sebanten. Terus lama-lama mungkin ya naik. Begitu kuliah aku baru bikin video klipnya. Yang sampai Jauh kan kapan? tuh. Enggak, yang si Puisi. Puisi itu baru baru kuliah aku bikin video klipnya. Oh, baru kuliah. Baru kuliah pas bikinnya. Jadi Tapi kan udah pernah di ini dong ya, apa namanya, dipanggil wanita panggilan aku. pasti udah masuk TV gitu. KPK mungkin Radio. panggil-panggil. Jujur lupa banget lagi. Waktu selesai puisi itu terus aku tuh cuman yang aku inget, aku tuh pernah nyanyi bareng sama Jikustiknya di Jogja waktu itu. Ulang tahun Jikustik. Anniversary kan? Iya, tahu aja. Iya dong. Apa sih yang nggak tahu tentang Andin? Kepo dikit gak apa-apa kan? Karena dikasihnya surprise hari ini kita kedatangan Andin Tias. Iya. Wow. Langsung bling-bling. Gitu. Ya, gue harus riset dulu. Nah, itu udah pernah dipanggil di TV gitu. Udah dong. Udah dong. Yang kemarin nih ya udah. Udah. Nah itu tapi juga panjang itu setelah enggak langsung dari setelah si SMA itu. Jadi begitu aku bikin video klipnya, nah itu baru tuh mulai
kelihatan banget si naiknya itu di kuliah gitu. itu. Baru kayaknya tuh SoundCloud atau ya dulu tuh. Iya, zamannya SoundCloud. Iya kayaknya pas, jadi sebelum bikin video klip tuh kayaknya SoundCloud-nya naik, terus habis itu dia coba bikin video klipnya gitu. Oke, seru-seru. Berarti kan oke lah, dibantu teman-teman Jikustik gitu kan sampai show bisa main di mana-mana, manggung di mana-mana gitu kan. Selanjutnya singlemu yang ketiga siapa yang garap? Nah, Ngeblank ya. gue ngeblank. Lupa ya. Abis puisi itu apa ya lagu saya? Lagumu tuh ada banyak, gue Saking banyaknya gue sebutin nih kayaknya ya. satu-satu gitu. Masa penyanyi lupa? Gue sebutin satu-satu. Bisa diminum gitu. dulu biar Oh iya, biar connect. biar seger dulu nih. Kenapa sih tiba-tiba ngeblank lagu Coba sendiri? dulu Jadi nih dari memang di siang hari ini bikin suasana ini mood panas agak banget ini Iya, hari ini betul. tuh panas. Jadi bener-bener biar ya. seger itu jangan lupa minum seseger itu. Seseger itu, baik. Biar Apa nggak ya? ngeblank, biar nggak ngeblank. Iya loh, lagu sendiri udah kayak lagunya ada 20 aja. Enggak, padahal Amin. belum. Amin. Menuju album. Gimana? Enak. Seger loh. Seger loh, ya seseger Langsung itu. on lagi ya. Iya. Jadi siapa arrangernya? Siapa pencipta lirik? Saya ya? Bukan. Ini beneran ngeblank, kenapa ya gue? Yang ketiga tuh apa sih? Kayaknya dia udah lama nih. Udah Ayolah. lama nih dia. Singlemu yang ketiga 7 tahun yang lalu. Nah, ayo. Pak Puji tolongin aku. Coba Bapak manajer. Demi Allah gue lupa. Bapak manajer coba ini. Gue ngeblank tiba-tiba lagu gue sendiri. Kayaknya lagu sendiri deh yang ketiga. Iya. Iya lagumu sendiri. Lagumu Aku kan? sendiri. Iya, lagumu sendiri. Aku yang nyiptain kan? Ih, gimana sih nanyain ke Ini gue buka contekan sih. Coba. dikasih judul kata pertamanya mengagumi. Ih bukan, sebelum itu ada dulu. Oh, bukan. Salah kita salah. Soalnya di playlist lagunya itu. Iya ada itu juga, tapi itu setelah yang ketiga itu seakan menetap. Ih betul saya. Seakan mentah bukannya keempat. Enggak. Jadi sebenarnya Ragu gue. udah berapa single sih? Berarti 5. Ada 5 dia tuh. Yang kemarin Seakan nikahan. menetap, puisi. Ya. Seakan menetap. Apa yang pertama? Allahu Akbar, Tuhan maafin aku. Sampai kapan? Sampai kapan puisi seakan menetap, mengagumi dalam diam, sekarang dan seterusnya. Iya, Betul. benar. Sorry. Iya. Ya wajar lah, lupa manusia. Ya kalau udah jadi ibu rumah tangga itu emang begitu ya guys ya. Oh gitu ya? Ngefeknya gitu? Sorry, Oh, kayaknya gitu. gitu deh. Gimana Iya, proses pembuatan single ketigamu itu? Iya, kalau yang ketiga itu kan aku tuh. Nah, awalnya tuh ya Seru deh. sebenarnya tuh agak banyak orang yang skeptis sama saya kalau ngapain sih bikin lagu sendiri gitu. Malah iya, tadinya tuh sempet ini aja deh, mungkin karena kan yang pertama dan kedua itu kan dibikinin sama orang yang sudah punya nama gitu kan. Oh iya. Bawain lagunya orang Terus gitu ya. kenapa Iya, sih iya. nggak cari lagi aja gitu orang yang udah punya nama juga dan mau produksiin gitu kan. Tapi kan ternyata mehong say. Gitu kan. Sayanya udah kuliah lagi. Jadi mau minta uang ke orang tua kan nggak enak gitu ya. Kuliah mahal terus masih nuntut lagi gitu. Udah akhirnya coba kali bikin sendiri gitu. Awalnya tuh orang banyak yang skeptis gitu. Kenapa udah nggak usah, cari aja gini-gini. Nggak mau, akhirnya waktu itu tuh lagi patah hati saya ceritanya. Udah lu. Iya, lagi bete gitu lah. Enggak sih, nggak patah hati, cuma lagi bete aja. Nah terus tertulislah si lirik seakan menetap itu. Nah setelah itu iseng banget pakai voice note. Terus bikin aja. Terus habis itu aku bilang ke mama kan, "Ma, aku ada lagu, udah terserah, pokoknya aku mau coba sendiri deh produksiinnya gitu." Akhirnya aku ngubungin temenku yang emang sering ngiringin aku kan. Karena kan aku udah agak buta banget nih sama musik. Jadinya beneran cuman voice note aja gitu. Jadi aku mengandalkan temanku ini untuk ini dengerin, ini lagunya begini gitu. Tolonglah dia deh yang ngurusin Ya. ini Bikin kuncinya musiknya kemana gitu. gitu. Dia sebagai seorang arranger lah. Gitu. Terus akhirnya ya udah temanku ini bikinin musiknya semua, kalau kayak gini setuju atau enggak.
udah kita rekam, udah deh produksi Rekamannya di mana? di Cilegon. Oh di Cilegon. Ingat gak itu tahun berapa? 2018 ya, 19 gitu. Enggak 2018. 18. Ya, 2018. Terus setelah rilis gimana? Ketawa aja kok gitu sih. Sebenarnya alhamdulillah ya, maksudnya senang maksudnya sama Seneng hasilnya dong. tuh Itu senang kan sebuah gitu. pencapaian ya. Iyalah. Jadi sebenarnya tuh secara pribadi aku seneng banget gitu, akhirnya gue bisa nih gitu. Terus akhirnya Ya, tapi alhamdulillahnya juga yang ngedengerin juga banyak kok. lumayan sih, Banyak lumayan kok. banyak. Dan yang alhamdulillahnya sih kayaknya nggak ada komen yang gimana gitu ya gitu. Jadi ya Happy dan lanjut dia bikin single lagi. Iya. iya, akhirnya bikin ketagihan, ketagihan gitu, bikin kan. lagi kan. Nah, bikin lagi tuh sama juga kayak gitu, nana aja Oh berarti humming aja Iya. tanpa chord. tanpa. Nah, bayangkan teman saya itu yang harus menebak ini dari mana ke mana gitu kan. Wah. Jadi ngerjain Rese banget, nih sorry ya. orang. Rese nih. Gimana? Jadi dia nih? kalau bikin lagu emang liriknya dulu ya. Liriknya dulu kalau aku, dulu. karena aku tuh kalau ngedengerin lagu orang pun jujur dari liriknya dulu. Nggak tahu kenapa, jadi Oh jadi kamu tuh tipikal orang yang baca lirik, menghayati, baru dapat feel mood nada. gitu. Karena aku anak galau banget dulu ya. Oh. Jadi kalau dengerin lagu tuh harus deep gitu pokoknya, baru aku dengerin. Kalau enggak. Kan kamu pernah nyanyi lagu rock nih ya? Kan sekarang genre kamu kan beda banget tuh ya dari Iya. itu tuh kok bisa ya gitu. Iya, aku juga nggak tahu tuh kenapa. Soalnya mungkin dulu tuh kan pengaruh dari teman-teman juga kan, karena satu Ya. band gitu, pengaruh temen, terus pengaruh orang tua kita juga mungkin gitu kan, yang berambisi semua ini harus gini gitu. Nah, cuman pas udah ya kesini jalan sendiri, ya aku nggak suka gitu, gimana? Jadi sekarang kalau suruh nyanyi lagu rock nggak suka nih? Nggak mau Nggak nih. bisa, bukan nggak suka, nggak bisa. Itu soal rasa sih. Iya, itu kan? nggak bisa dipaksa lah. Karena pokoknya selama aku suka cover lagu itu, beneran orang tuh taunya aku tuh spesialisasi lagu galau. Gitu. Iya, karena Dan- lagunya galau-galau terus. Betul sih, dan termasuk ada lagu favoritku yang kamu cover. Apa tuh? Coba tebak. Dengan tampilan kayak gini, Tapi dia nyanyi pastikan lagunya galau. kalau Iya, gua galau nggak mungkin gitu kan. Tebak aja. Banyak kok lagu dia yang cover, banyak banget. Banyak banget emang. Ayo tebak. 1, 2, 3. Apa ya? Ya terserah. Dengan tampilan kayak gini menurutmu cocoknya apa nih orang kayak gini? Gak ada lah kalau di lagu galau saya mah. Oh gak ada. Tapi ada masa zaman gua SMP, SMA. Jadi dirimu cover lagu Ten to Five yang Oh, you. You. Bukan. Iya. You. Yes, You. Ketika gue dengerin gitu kan, sengaja emang ada satu waktu buat khusus riset tentang lagunya. Karena maaf aku ngeblank gitu kan tentang, karena dari segi genre beda gitu kan. Tapi sama suamimu aku CS gitu kan, tahu gitu Iya, tah. tentang dunianya. Iya tah, tuh tah yang Nanti tanya aja sama anaknya Iya, gitu iya. kan. Oke. Ketika nggak denger, kok jadi inget siapa? Gitu. Benar, maksudnya deliverynya tersampaikan dengan suaramu yang khas. Amin. Kamu tuh suaranya bulat soft Iya, ya kan? gitu. Jadi aku tuh suka nggak pede justru kalau nyanyiin lagu selain gak galau gitu loh. Tapi punya warna tersendiri. Aku mau kasih tantangan. Seputar cover. Mau nggak? Apa? Coverin salah satu yang menurutku lagi asik didengar dan mungkin suaranya hampir sama sama kamu. Apa tuh? Mau nggak? Jangan dulu tanya apa tuh. Mau coba nggak? Ya boleh. Oke. Dua Lipa, One Kiss. Saya tiba-tiba nggak tahu, Bang. Siapa itu Dua Lipa? Nah, nggak maksudnya tahu Dua Lipa. Coba lagunya gimana? Kalau Andin Tians itu parah. Kalau lu nggak tahu wajar. Tahu dong gue. Oh, tahu. Tahu lagi. Tahu kan? Refnya gimana? Nana 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 nana. Oh iya, tahu. Itu yang mau konser nggak jadi ya kemarin ya? Iya. Emang Aku nggak jadi? nggak tahu. Iya. Bukannya jadi? Nggak jadi. Kenapa? Nggak jadi karena Panggungnya. takut kerusuhan. Oh, bisa. Aduh, gara-gara aku terus. Oh. Takut kerusuhan. Sama sih sama yang kemarin-kemarin ada yang nggak jadi. Aus dulu bentar. Itu bukan karena kerusuhan tapi mencari kerusuhan. Aja aku. Seger banget. Jadi gimana? Dua Lipa aku tungguin.
Enggak sekarang kan maksudnya. Oh enggak dong nanti. Ya. Kan lagi posisi galau atau mood kamu lagi bagus karena kan dari segi genre berbeda. Iya betul. Tapi ya dengan khasnya kamu. Kita tunggu, boleh? Iya deh, wisi. Deal. Ya. Insyaallah ya. Sorry Bapak Nata. Insyaallah ya. Kata tahun berapa tapi ya. Ya nggak masalah. Kan taunya kan Andin Tia seorang spesialis cover. Dia mengakui diri sendiri loh, dan nggak masalah dong. Aku sebagai fans garis kerasmu gitu kan request satu malah ya, nggak masalah. Nah, kemarin itu kan sempat ada darderdor ya masalah. Darderdor. Iya, masalah masalah lagu-lagu cover gitu kan. Sempat Iya, dilarang, benar. sempat ini Oh, iya, gitu. betul. Iya, kemarin tuh sempet bingung Gimana kayak nyikapnya? karena kan sekarang juga kayaknya masih pada ribut ya tentang hak cipta Hak cipta, lagu gitu. Jadi banyak yang merasa bahwa pencipta lagu ini tidak mendapatkan haknya, Betul. sedangkan orang-orang yang nge-cover dapat Iya. royalti dari kayak Performing rights. Kadang-kadang malah dari lebih terkenal gitu ya. Iya gitu. Nah kalau aku tuh kemarin tuh sempet takut gitu kan, cuman akhirnya banyak belajar juga bahwa ya kayak gitu tuh sebenarnya minta izin pun nggak sulit kok gitu. Beda mungkin ya sama yang kalau menghasilkan uangnya yang beneran banyak kayak di panggung, terus kayak misalnya YouTube-nya sudah besar sekali gitu kan, itu uangnya banyak gitu kan. Nah itu mungkin ada hitung-hitungannya gitu. Tapi ternyata banyak kok. Kemarin aku juga sempat sama Badai Krispati. yang Krispati. Krispati itu Yes. mau cover lagu dia, dan aku cuman ini aja ngubungin By DM. Manajemen. bukan publishernya dia. Oh ya, publisher deh kalau nggak salah ya, publishernya gitu. By email. Terus bahkan by WA. Oh ya, bagus Karena dong, dia enak ada dong. WA-nya gitu. Terus dia Langsung. ngasih list beberapa yang ternyata memang tidak diizinkan karena dia lagi ada kontrak sama orang lain. Jadi itu nggak boleh dibawain dulu. Nah tapi kan kalau kayak gitu ternyata lebih Jelas. easy Jadi ya, yang lebih penting mah ada sopan santunnya Sebenarnya gitu kali ada ya. gitu, Yes. Dan ternyata sekarang Minta juga izin dipermudah gitu. dengan si publisher ini. Jadi kita tinggal lihat aja dia publishernya dari mana. Karena kita coba hubungin aja gitu. Etikat baik sih. Iya, ada Itu aja etikanya. Satu silaturahmi, kedua siapa tahu ada celah bisa masuk kan gitu ya. Betul. Tuh. Masih ada keinginan untuk seperti itu? Masih. Ya nggak apa-apa dong, hak. Ya kan? Masih. Dirimu sekarang terikat rebel nggak? Enggak. Enggak kan? Tidak. Aman. Ini terakhir konser atau terakhir nyanyi kapan nih? Terakhir nyanyi tuh kemarin di acaranya UIN. Queen Banten. Banten. Oh, Acara apa ya dia? Kayak ujiannya dia gitu deh. ujian. Jadi harus bikin acara gitu. Oh iya ya. Aksi akhir ya. Iya gitu. Kalau ke luar kota? Oh, luar kota udah lama banget. Terakhir kapan? tuh ke Purwokerto itu tahun 2014 atau 15 gitu. Lama ya. Lama sekali. Kenapa? Tidak Karena gas waktu itu lagi? setelah pokoknya aku tuh kan sempat ke Toraja waktu itu. Iya. Iya, nyanyi juga, terus ke Purwokerto. Nah, setelah itu aku tuh fokus di kuliah. Jadi di kuliah juga kan saya ini anak terlalu aktif ya di kampus. Jadinya gak ada kepikiran untuk ngurusin si nyanyinya itu loh. Jadi ya udahlah gitu, akhirnya fokus kuliah dulu sampai skripsi. Nah, ya ini rahasia umum bahwa kalau di entertain itu kan gak bisa ditinggalin. Iya, Iya. Karena udah pasti akan langsung redup ya. mengulang dari awal lagi gitu. Oke, berbicara kuliah dan fokusnya sama kuliah. Pasti lu akan kaget ketika gue menyebut kalimat ini. Apa tuh? Bagaimana perasaanmu ketika kamu berada di Barcelona, Spanyol, untuk mengikuti pre-konser LSPR di Spanyol, Nyonya Andini Seneng lah. Rahayu Ening Dias. Tias. Ning Tias Gustiono. Gustino. Oh Gustino. Sih salah lagi dikit doang. Kok bisa sih? Nah itu Dia ikut choir loh. choir. 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 Choir, iya salah. Waktu itu tuh Gimana ceritanya? salah satu alasanku pilih kampus LSPR itu adalah karena waktu open house-nya dia memperlihatkan si aktivitas choirnya ini
lombanya memang keluar negeri. Oh, Jadi kamu- salah satu itu ya. Iya, jadi saya bukan karena kuliahnya bagus apa enggak, saya nyanyi pokoknya gitu. Iya, jadi ya udah masuk situ. di garis bawahi bukan LSPR-nya yang nggak bagus, Andi Iya, bukan, yang nggak bagus ya. Bener kan? LSPR-nya bagus. LSPR-nya bagus. Bagus. Tapi saya aja pokoknya nyanyi gitu. Nah begitu masuk, ternyata bener di tahun pertama tuh langsung ada audisinya gitu untuk Ikut lomba. dong. Ikut. Nah yang pertama itu nggak ke sana. Yang pertama tuh lombanya di Latvia waktu itu. Terus habis dari Latvia itu udah selang setahun kita ada audisi lagi, berangkat lagi habis itu baru ke yang si Barcelona. Gila loh. Terlalu aktif kan saya. Nah jadinya itu nggak ada waktu buat ngurusin itu lagu. Ya tapi kan itu. positif. Kegiatannya Iya positif. sih. Ya, masih berkaitan dengan musik loh. Masih. Main-main ke Barcelona, ke stadion lagi. Iya. Bikin vlog sama teman-teman Ayo naik setelah kapal itu lagi. Seru banget. langsung nggak terusin kuliah. Yang penting udah Nggak nyanyi. kuliah. Jadi kuliah aku tuh kebanyakan absen. Maksudnya, tapi kan itu Bentar acara deh, sekolah kan. lu di DO. Enggak. Saya lulus, sumpah. Lulus, bener nih, lulus ya. Lulus tepat waktu, demi nggak bohong. Oke. Nah, jadi oke, tuh oke. memang kampusku ini alhamdulillahnya tuh sangat mendukung gitu loh. Maupun acara yang di luar kampus, asalkan itu positif ya dan kita bisa ngasih bukti bahwa kita tuh Berprestasi. itu tuh biasanya sangat didukung. Karena aku pernah bahkan gak ikut UTS karena aku waktu itu nyanyi di Antv. Ini saya menyebut gak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ke Antv waktu itu. Terus itu tuh galau banget, mah gimana nih ini UTS, tapi aku dapat kesempatan nyanyi di Antv gitu kan. Kayak Iya. gak mungkin dong saya tinggalin yang ini juga. Kata mama, udah gak apa-apa kalau saya ikut tes gitu. Mama the best. Iya, bener, Mama the bener. best. Mama the best. Kalau gua ngapain lo? Kuliah. Kalau gua nih Mama the best. Karena emang mamanya pengen anaknya jadi penyanyi kan. Terus ya udah makanya Mama nggak mau adopsi aku gitu. Jadi anak band mah. iya terus oh yaudah. Tapi abis itu aku berusaha ngomong sama dosenku, Pak saya ada gini. Ya udah nggak apa-apa dikasih tugas untuk untuk nyupport si nilai UTS aku itu gitu. Nah jadi makanya pas di situ tuh beneran aku tuh jadi gini, aku tuh kelas tuh kan siang, pagi itu datang untuk ya nyelesain tugas-tugas yang belum, siang kuliah sampai sore sampai malam tuh latihan si choir itu. Ya, choir. Nah jadi tuh emang beneran gak ada waktu sama sekali buat ngamang. Bahkan Sabtu Minggu tuh kadang suka latihan juga karena kan ya lombanya di luar negeri ya. Kita tidak mau membuang-buang Kesempatan. uang dan kesempatan itu kan gitu. Jadinya bahkan suka ada acara-acara yang kita harus bolos kuliah gitu. Jadi ya udah. Iya dong, maksudnya karena membela kampus ya, Iya, bukan betul. hanya kampus tapi membela negara Indonesia. Jadi delegasinya it's okay, no problem gitu kan. Wajar kalau bicara tentang tarekat, toh gue aja dari kampus ngebelain Indonesia gitu kan. Masa di wilayah, masih wilayah kan, LSPR kan di Jakarta kan. Iya. Masih wilayah kok gak diizinin. Yang gue respect itu nyokap ya. Siapa nama mama? Iya. Mama? Oh, Bahkan ya ini fun fact lagi. Waktu SMA waktu SMA itu semua orang itu sibuk mempersiapkan untuk UN. Ya semua orang takut kan sama UN. Iya. gue enggak, waktu itu gue UN main PS malam-malam Nah sampai jam 3. mantap. Nah saya itu Jangan dicontoh. bukannya dilesin pelajaran, saya les nyanyi. Jadi saya les nyanyi. Kayaknya plot twistnya itu mama itu sebenarnya pengen jadi penyanyi itu kayaknya mama ya. Memang itu. Iya. Mama suka nyanyi lagu apa? Lagu apa ya? Nggak tahu lagi. Ya kan kamu kan anak ya, masa nanya. Lagu zaman dulu, Ya lagu-lagu yang pernah diinget. Air Supply. Oh, iya. Gitu. Mama suaranya enak kayaknya ya. Enak lah, bisa nyanyi lah. Anaknya suaranya bagus, masa mamanya nggak bagus? Enggak gitulah. Gitu. Kayaknya kalau mama itu lomba karaoke 17 Agustusan gitu ya. Menang lah kayaknya kalau itu. Itu juara bertahan. Seru. Jadi gue lihat kan videonya. Andin Tias tuh
Iya lagi. Males banget ya. Wah itu ada koreonya loh belajar. Ada. Bener Nah, kan? itu dia itu makanya. Bahkan aku sampai masuk rumah sakit 2 kali. Hah? Iya, gara-gara Masuk rumah pertama demam berdarah sih. Pertama demam berdarah, terus yang keduanya kecapean gitu. Iya, sampai wajar harus kecapean. sampai harus dirawat apa segala. Hampir tidak bisa ikut. Tapi saya ngelawan dokternya. Enggak mau, bodo amat mau ikut. Wow. Iya sih. Soalnya kesempatan. Kesempatan ya. Iya, soalnya latihannya kan latihan fisik segala kan. Kalau nyanyi sambil koreo gitu. Latihan fisiknya gimana? Olahraga, lari apa segala macam. Oh itu diterapin ya? Iya, karena kan itu ngaruh sama suara Andin? iya. Lah kan kalau misalnya kita nyanyi sambil lompat-lompat pasti suara kita bergetar kan. Iya Nah, sih. itu jadi harus diolah. Oh iya, lupa gue Agnes mau juga nge-gym kalau nggak salah. Iya. Pasti. Iya, iya. Akhirnya Gitu, guys. ribut dulu nih sama dokter nih. Gue mau berangkat. Enggak bilang sama dokternya, saya tetap berangkat. Oh gitu. Amannya gitu ya. Bodoh. Gitu. Tapi di sana sehat ya. Alhamdulillah sehat. Berarti ke Spanyol cuman bawa badan ya, semua di cover LSPR kan? Ih. Ih. Enggak juga. Kok? Enggak juga. Oh, gue nggak tahu. Enggak juga. Oh, enggak juga. LSPR tuh membantu gitu. Jadi kita tidak sebesar kalau kita berangkat sendiri pasti. Kan ramean itu ada puluhan ya Iya. kamu. 20 ada 30. Ada lah. Iya. Nah, berarti ya 50-50 lah. Iya, ya enggak tahu sih kalau berapanya. Cuman sudah pasti tidak sebesar kalau sendiri ke sana. Oke. Seru lah. Berapa lama? 2 hari? 3 hari? Lombanya tuh cuman 5 hari mungkin rangkaiannya semua. Tapi setelah itu kita jalan-jalan. Iya, serunya itu kan. Setelah itu kita jalan-jalan, guys. Jalan-jalan nyampe ke stadion. Ih, ini anak sampai stadion seru Iya. banget gitu kan. Padahal pro kontra klubnya sama gua. Emang apa? Madrid. Oh, Madrid. Sukanya apa? Saya Kalau nggak bola? suka bola sebenarnya. Iya, suamimu yang suka. Iya. Ya betul. Makanya dia ngamuk banget waktu ini terus. Kamu kenapa? Kok kamu ke MU? Tapi pas aku belum pacaran sama Kok dia. ke MU sih? Kan pernah juga Oh, pernah ke London juga. ikut acara kampus juga, tapi bukan nyanyi. Ngapain ke London? MU? Jadi ke kampus itu punya kayak program semacam student exchange gitu. Sebentar, berbicara stadion. Kamu jurusan apa? Kuliah di LSPR? PR. Oh, Sama dong. Wow. Sama dong PR, anak Manusia PR PR. semua nih. Iya gitu. Jadi ke sana ada agenda apa? Kayak jadi ada beberapa mata kuliah yang kita bisa ambil di sana. Oh gitu. Ya saya tidak mau menyanyikan dong. Berapa lama di sana? Berapa bulan, Din? Kalau yang itu cuma 2 minggu. 2 minggu sendiri? Apa per Enggak, kita kelompok? bertujuh Oh, bertujuh. dari kampus semua. Di kampus apa? Menetapnya di sana? Kita tuh ke Murcia, itu di UKAM namanya. Universidad de Católica de Murcia apa gitu deh, lupa. Yang kedua di Manchester, City. di Salford. Oh, di Salford. Oh Salford ya, University. Salford ya. Di sana ngapain aja? Belajar. Belajar ngebahas tentang dunia PR. Iya, enggak sih. Yang di Murcia itu kita belajar komunikasi Interpersonal, bukan, komunikasi digital marketing, enggak. komunikasi massa, Pokoknya politik. komunikasi Banyak komunikasi. internasional gitu loh. Jadi kayak Oke. gimana kita berkomunikasi Hubungan kalau internasional. enggak juga. Pokoknya isinya tuh Apa nih? Pokoknya- garis berasnya apa? pokoknya garis isi- beras, garis besar, garis pokoknya tuh isinya kayak apa sih perbedaan banyaknya perbedaan komunikasi antara kita nih Asia atau Indonesia ini sama si orang-orang Eropa gitu-gitu, tentang gitu-gitunya. Gak nyanyi tuh. Enggak kalau Enggak. itu. Enggak, Bang. Ini tujuannya beda. Kali aja di sana dia ada menghibur gitu Enggak. nyanyi. Tapi bisa jadi sih Iya. kalau dianya mau kayak orang-orang di luar ada yang lagi main piano tiba-tiba kiss Dulu me, kayaknya gitu. enggak gitu tahu. Dulu aku jalan-jalan enggak pernah nemu yang Apaan orang aku ngelihat yang kamu main biola besar? iya itu kan biola ya, Ya kan nyanyinya bisa gimana nyanyi. Iya, nyanyi tinggal nyanyi Iya sih, diiringi. enggak pede aja saya. Nah, mentalnya berarti belum pede. Betul. Gitu. Kalau dibawa ke sana Iya, iya. lagi mau? Mau ge? Amin. Amin. Kirain Mbak Puji mau ngajakin ya. Amin. Kok lu ngajaknya dia sih? Kan yang bisa nyanyi dia. Gue yang bikin program ini loh. Idenya kan di gue semua ini. Kenapa gue gak suruh dampingin Andin Tias gitu kan?
Kirain mau diajakin loh. Amin. Bisa sih, bisa. Aku lihat kamu yang main di dalam apa? Kafe kayaknya. Apa klub ya? Apa room apa di hotel atau gimana? Enggak sih, enggak pernah aktif. Maksudnya enggak pernah kayak reguleran gitu kan. Belum pernah. Oh, berarti Belum kayaknya cuma nyumbang lagu kali ya? Iya, biasanya kalau kayak ke tempat makan aku tahu gitu lagunya. baru. Aku ingat lagunya. This is my life. I need you. Kagak pernah nyanyiin lagu itu. Pernah ada. Kagak. Ada, gue lihat. Masa sih? Ada. Nanti Enggak ada, Mbak. nanti dikirimin linknya kalau nggak percaya. Ini gimana ya? Iya ya. Yang nyanyi. Saya nyanyi. Oh, gue tuh Andin Tias garis keras. Apa nama fans buat ini mau? Aduh, enggak, malu. Andin Tias apa? Aku tuh sampai gak pernah kepikiran Horas sih. Gak punya nih. Dulu tuh pernah bikin gitu, Alova namanya. Males banget ya. Alova. Cuma Sini aku yang ngurusin biar aku yang terdepan. kayak kalau kesini udah deh, yang penting lu nonton gue nyanyi udah gitu. Oh gitu, nonton gue nyanyi. Tapi tadi di belakang layar udah males nyanyi. Ayo, kenapa? Sebenarnya bukan males ya, Kenapa? cuman lebih ke nggak tahu kenapa dari 2000 berapa ya. Pokoknya sebelum aku bikin lagu sendiri itu tuh sebenarnya udah sempet merosot gitu loh, kayak semangatnya tuh udah. Aduh udah deh gitu. Karena merasa bahwa setelah selesai kuliah itu yang aku bilang bahwa kan pasti kalau kita ninggalin dunia entertain itu akan merosot jauh kan, akan ketumpuk sama yang baru-barunya gitu. Buat up-nya berat ya. Iya, buat nge-up itu berat banget. Terus aku tuh kayak baru menghadapi dunia nyata nih setelah lulus gitu kan. Emang sih agak lemah mental saya. Tapi tuh kayak yang ternyata tuh jarang ternyata tuh susah loh untuk mencapai sebuah goalsku sendiri gitu. Karena dari dulu termasuk anak yang jarang gagal gitu, bisa dibilang. Oh, iya. Lomba menang gitu. Jadi begitu Cambukan sih. begitu selesai lulus kuliah, awalnya itu merosot bangetnya tuh karena aku cari kerja. Dulu tuh aku nyari dulu ya. Awalnya tuh Konsultan. aku tidak mau bekerja sama orang tuaku gitu. Oh, wajar dong. Iya, masih idealis gitulah gitu. Akhirnya kan. kamu kerja dulu. Dapat kerjaan? Enggak, puguh. Nah, karena itulah jadinya saya tuh kayak ngerasa susah ya nyari kerja pada saat itu. Iya, kayak dunia gini amat. Yes, dikira gitu. gue doang yang susah nyari kerja. Ternyata Andin Tias susah nyari kerja. Gitu, Wajar. Welcome to the jungle Iya gitu kan, ya. kayak mikirnya Butuh berapa tahun buat lamar-lamar sana sini, Andin? lama banget ya, 2 tahun ada. Serius? Setahun lebih Setahun lah. 2 tahun lah ya. Sama berarti kan. Iya, kayak ini kenapa sih, maksudnya IPK gak jelek-jelek amat. Kamlot? Enggak sih. 3 berapa? Gue 3,61 nih. Lupa kayak gedean dia dah. Oh gitu. Oh, kelihatan ya. Males. Kelihatan ya. Tapi kan lumayan kan, tidak di bawah, Lumayan. nggak di bawah standar perusahaan-perusahaan kalau nyari gitu loh, benar masih di atasnya. Malah gue kalau di atas kampus terusnya dipermudah ya sama kampus ya. Maksudnya sama company ya. Iya kan, harusnya kan. Harusnya. Terkecuali di bawah 3. Tapi tidak menuntut sih teman-teman yang di bawah 3 oke-oke semua. Ada aja. Ya, itu Kayak lagi gitu, di, kayak lucknya Bu? juga sih. Lihat rezeki nih. orang Oh, masing-masing. Kira gue mau marah-marah di HRD nih. Betul gitu kayak. Oke, 2 tahun, hampir 2 tahun susah Iya, nyari kerja kayak- di Indonesia akhirnya. Bingung kan, terus nyanyi juga nge-up-nya lagi susah gitu. Akhirnya Udah bete ya. bete tuh, mulai ngedown apa segala macam. Tapi cover tetap. Sempat berhenti karena beneran kehilangan Kepercayaan diri. percaya diri tuh hilang banget sama Nyawa dia bener-bener. hilang. Iya, beneran hilang. Enggak sih, nyawa saya hilang. Gimana nih balik lagi saya Sorry sekarang. Kak, sorry Andi nih. Ya, betul. Maksudnya salah ya, gue salah. Nyawa bernyanyi, nyawa Iya, bernyanyi. iya. Energinya Ngerti, itu ngerti. sekejap yang Iya, beneran mati gitulah. mati suri. Kayak yang Sama ini pengalaman sama gue berarti. iya ini gimana gitu kan, sampai yang ya aku akhirnya ke psikolog apa segala macam. Ya karena nggak bisa bangkit sendiri gitu. Aku yang beneran nggak bangun dari Itu tempat merasa tidur aja kegagalan nggak bisa. pertama Iya, ya. kayaknya merasa ini adalah kegagalan pertamaku gitu, yang bertubi-tubi akhirnya kan, nyari kerja susah, terus nyanyi juga nggak karirnya lagi nggak naik gitu. bagus. Terus jadi akhirnya merasa suara gue jelek kali. Gue kali yang nggak cantik. Mungkin kalau orang-orang yang cantik gampang gitu kan. Kata siapa lu gak cantik? Buktinya dia Bapak Nata. memilihmu. Iya gitu. Loh kan tidak dilihat dari wajahnya saja. Iya dong, hati. Iya kan. Ya.
Iya, terus akhirnya udah ke psikolog apa segala macam. Nah mulai tuh mau cover lagi, Itu tapi berapa lama tuh? Sebentar, kamu ngalamin down itu? sebelum mau cover lagi ke psikolog, pertanyaan apa yang kamu lempar untuk psikolog tersebut? ya kenapa saya gini? Iya, Bingung ya. enggak, maksudnya kalimatnya sederhana tapi maknanya ini dalam ini buat psikolog. Jawabannya apa, Din? Karena tuh aku tuh sampai nggak bisa tidur waktu itu, beneran nggak bisa tidur yang Gua alamin gak bisa tidur. ya kan, nggak bisa tidur. Terus kalaupun bisa tidur kayak cuma 2 jam gitu, bangun tuh Cemas, nggak segar, nggak iya, tenang. anxiety gitu loh, Iya, pokoknya gua gitu ngalamin kan. juga terus. Ya kan, terus ya udah akhirnya ke psikolog tuh karena beneran udah merasa aku udah nggak bisa handle nih gitu, karena Ya, sampai di titik yang beneran gue udah aja deh gitu, udah deh gitu, selesai aja deh gua tuh. apa ngilangin nyawa? Iya, serius. Apa segitunya? Din, serius, Din. Sumpah. Lu kepikiran Beneran. buat ngilangin nyawa? Iya, karena ya makanya itu sampai ke psikolog. Kalau enggak kayaknya enggak sih. Kalau nggak nyampe situ mungkin nggak akan aware untuk ke psikolog. Gitu. Sebentar, udah kepikiran, udah deh gua sampai situ. Ngapain Iya. lu? Minum baygon? Enggak. Alhamdulillah enggak, tapi udah self harm gitu. Kepikiran. Udah. Oke, tindakan apa yang akan dilakukan pada saat itu ketika ketemu pikiran itu? Jedar. Udah deh, gua udahin deh. Apa Din? Enggak tahu ya. Udah aja gitu. Udah enggak tahu mau ngapain lagi soalnya. Kosong berarti ya? Kosong aja, udah bingung. Blank. Akhirnya itu karena akhirnya jadi jelek nih suara gua. Udah deh, gua nggak bisa nyanyi lagi apa segala. Padahal nggak ada yang bilang gitu, nggak ada. Iya. Aku tuh alhamdulillahnya selama nge-YouTube pun ya mungkin ada 1-2 Komennya tapi positif. iya, hampir tidak pernah dapet komen jelek sebenarnya. Nah, makanya kayak ini pikiran dari mana gitu. Apa waktu itu juga ngalamin sesuatu yang di luar nyanyi gitu, kehidupan lain yang bikin kamu down gitu? Ya mungkin itu sih, kayak dari nyari kerja ternyata sesusah itu, karena di pikiranku adalah Dari kerja. ya elah gue lulusan LSPR gitu PR kan. Terus, loh. iya PR, terus IP gue gak jelek-jelek amat. Gue juga bisa nyanyi, kayaknya Gua good ada nih looking. jalannya harusnya. Good looking kan poin plus juga loh buat Ya, seorang amin wanita lah, bekerja gitu, kan. Iya. Ya Terus, wajar. Kok nggak dapat semua. Terus udah gitu usaha orang tua juga kebetulan waktu itu lagi nurun. Oke. Nah di situ juga mulai, aku orang yang tidak pernah susah. Sebenarnya tuh nggak susah-susah banget juga waktu papa mulai turun itu, masih biasa aja juga. Cuman ngerasain yang aku merasa bertanggung jawab bahwa aku nggak boleh minta uang lagi ke orang tua apa gitu segala macam loh. Padahal orang tuaku juga nggak pernah gimana sebenarnya. Ya. Emang kebunuh sama pikiranku sendiri sih kayaknya. Ya, Andin Tias itu tahu diri lah. Iya. Setelah lulus kuliah. Iya, dan pemikir banget gitu kan, aku tuh banyak gak enaknya gitu. Jadi kebunuh sama pikiranku sendiri waktu itu. Akhirnya setelah ke psikolog itu ya dibantu apa segala macam. Ternyata harus ke psikiater juga. Wih. Iya, aku harus minum obat karena aku udah self harm kan. Udah sampai self harm. Akhirnya udah harus minum obat apa segala macam. Nah baru tuh beranjak mulai bisa akhirnya cover lagi. Itu berapa lama tuh kamu dari down itu terus akhirnya bisa bangkit lagi? Nah, Nggak lama sih, sekitar 6 bulan mungkin. Lumayan sih. itu lumayan ya. Lumayan. Pernyataan psikiater ataupun psikolog apa ketika mendengar kalimatmu tadi yang di awal sederhana itu nanggepinnya gimana? Depresi aja. Depresi aja. Nah, dan anxiety-nya tinggi gitu. Dikasihlah obat. Dikasihlah obat supaya Habis nggak apa dibuang? Saya tidak habis kebetulan. Nah, bodoh ini tidak boleh ditiru ya guys. Jadi kalau misalnya aku tuh kabur-kaburan karena aku juga denial. Kabur-kaburan sih Iya, aku tuh kayak denial gitu loh bahwa masa iya sih gue kayak gini gitu loh Mbak. Jadi enggak nih bisa nggak kayak gini. Nah, akhirnya aku cuman kayak ikut meditasi gitu-gitu loh. Yoga gitu. Iya, yang yoga, terus yang adalah meditasi, ada yang namanya reiki apa gitu segala macam yang bikin tenang kebetulan, alhamdulillahnya. Nah, terbantu. Berapa bulan kemarin aku drop lagi karena memang waktu itu psikiaterku sempat bilang Bulan kemarin maksudnya kemarin? baru 2-3 bulan kemarin lah. Tahun ini? Iya. Jadi kemarin ini aku sekarang masih lagi ke psikiater lagi sekarang. Lagi aktif di psikiater lagi gitu. Kenapa? Kok bisa sampai ke situ lagi, kan kamu udah ngelaluin Nah, itu fase dia 6 bulan. karena katanya Itu kejadian tahun berapa? itu 2017 selesai lulus itu. 6 bulan itu 17 berarti ke 18 dua lah, ri- lupa aku. berarti katakanlah 2018 kamu nggak psikiater kan? Iya, sampai 2002. Ini kan udah ngelewatin fase tahun Iya. bertahun-tahun, Din. Nah, itu tuh kayak dipendem. Nah, ternyata memang psikolog aku bilang ketika kita
aku bukan ahli ya, aku nih ngomongin dari psikolognya ya. Iya. Pokoknya Sharing. dia bilang tuh kalau orang depresi terus pengobatannya tidak full, tidak selesai, saat dia relapse itu bisa lebih parah. Waduh. Gitu. Nah, aku kan bodoh waktu itu tidak selesai ya. Iya. Nah, terus kemarin itu jadi mungkin berapa tahun ini ketumpuk-tumpuk lagi gitu. Oh, Dari gitu semua ya? masanya ketumpuk-tumpuk lagi, dan aku tuh tipe orang yang nggak bisa mengeluarkan. karena nggak enakan kan apa gitu loh. Berarti kamu tipikal orang yang pendam. Iya, pendem. Akhirnya meledaknya itu kemarin berapa bulan kemarin itu aku 3 hari aku nggak bisa berhenti nangis. Karena ada ke-trigger satu masalah, aku 3 hari nggak bisa berhenti nangis. Nah, udah mengganggu produktivitas lagi. Serius 3 hari nggak nangis? Iya, nggak jadi kalau lagi Enggak, pertanyaan gue air mata lu nggak bisa habis. enggak, nah bingung saya juga tuh banyak banget ya. 3 hari Nangis terus. lu nangis, air mata lu nggak bisa habis. Iya, bingung tuh juga saya. Terus habis itu udah ke Kunci diri nggak? Enggak, tapi karena kan udah ada suami. Lah terus dia nenangin lu gimana? Iya, Nenangin didiemin kamu? aja. Soalnya gak bisa ditenangin tahu orang kayak gitu. Oke. Kita tuh akan ngerasa bahwa orang tuh nggak ada yang ngerti posisi kita. Jadi Walaupun dirimu dipeluk gitu maksudnya iya, ditenang, ya bisa. kalaupun dipeluk juga ya udah aja Pada gitu. saat itu doang ya. Tetap aja nangis lagi. Oke. Jadi 3 akhirnya hari langsung dibawa. Aku ke psikolog lagi lah karena udah mengganggu kan. Terus setelah itu ya ini karena kamu tidak selesai gitu psikolog aku. Jawabannya sederhana ya. Iya, jadi udah kita nggak bisa ngasih terapi apa-apa gitu karena aku tadinya mau terapi aja kan supaya nggak minum obat lagi. Nah aku tuh masih jeleknya pemikiranku adalah aku nggak mau minum obat gitu loh. Oke, berarti bro, tugas kita sekarang ingetin dia untuk minum obat. Minum kok, aku sekarang rajin Iya. supaya aku bisa sehat Maksud gue lagi. ini rasa kepedulian kita ya terhadap dirimu. Walaupun gue baru pertama kali ketemu, ya kan kita pertama kali ya ketemu gitu. Enggak dong, 2 kali pas nikahan. Gitu kan. Begitu guys, jadinya sekarang akhirnya ya udah aku bersikukuh untuk menyelesaikan pengobatan supaya Banyak nggak sih obatnya? enggak, karena sekarang tidak separah dulu. Aku Berapa? kan sekarang udah sadar ya nggak nyakitin diri sendiri. Berapa? Emang dulu pernah nyakitin diri sendiri? Oh iya, makanya aku disuruh ke psikiater. Contohnya? Ini. Apa ini ya? Ya makanya dia sampai mau melewatkan itu tadi. Iya. Tapi enggak sampai minum apa gitu, enggak. Maksudnya pakai alat benda pisau? Ya gitu-gitu. Tapi enggak pisau, enggak pisau. Enggak. Apa? Silet? Ya, yang tajam-tajam lah pokoknya. Jarum? Ya Ini gitu kan udah. yang nyambung Pentul. gitu, jarum bentul. Gitu. Pernah ngalamin? Niti. Ya kan gua nanya. gitu, Kan. ya gitu-gitu lah pokoknya. Serius? Sampai sempat ada di fase mamaku itu setiap aku mau tidur dia selalu ini sweeping kamar. Wajar. Dicek semua, nggak boleh ada benda tajam sama sekali gitu. Oke. Bahkan aku setahun aku tidur sama mamaku waktu itu, sama mama papa, biar kelihatan aja sama mama papa. Jadi nggak boleh sendirian gitu. Waktu itu kan dibantu obat kan, jadi pas dibantu Ya, obat buat- tuh beneran tenang gitu Buat- aja. Yang sekarang obatnya berapa banyak? Sekarang Din? cuma 1. Oh, Itu pengobatannya Alhamdulillah, lama nggak alhamdulillah. sih kalau kayak gitu tuh? Dek? Sebenarnya enggak ya kalau nggak kabur-kaburan, karena aku tuh sebenarnya Dianya bandel. iya betul. Karena Dia sebenarnya nakal. aku tuh bukan yang parah banget gitu, sebenarnya enggak. Sebenarnya masih bisa dibantu. Cuman sayangnya yang tidak mau dibantu kayaknya. Untuk berapa bulan Gitu. obatmu yang sekarang? Yang sekarang tuh dokter tuh lagi memaksimalkan untuk 3 bulan. Setelah itu kita amin, semoga bisa kurang dosisnya. Habis itu baru Amin. insya Allah lagi berapa bulan lagi bisa berhenti. Konsulnya masih tapi. Masih tiap bulan. Nah makanya dia juga Tiap dia bulan konsul, Din. iya. Makanya dia sampai bilang kalau bisa saya minta tolong jangan kabur ya gitu supaya ini selesai. Jadi kamu Thank nggak you, perlu Dok. kamu nggak perlu kesini lagi gitu. Ya, nanti kita awasin lah bentuk empati kita. Makanya saya tidak kabur lagi sekarang. Soalnya capek tahu, males. Iya. Semangat. Semangat dong. Semangat dong. Masih Semangat. banyak apa ya? Masa depanmu masih sangat-sangat cerah karir. Amin ya Allah. Yang tadi di belakang kan udah mulai malas tahu. Iya, malas wajar lah manusia. Iya. Tapi Mungkin lagi kedepannya bosan kali. lagi bosan jangan lah. Iyalah jangan lah. Iya, Belum proyekan sama gua. Iya, masih panjang. Itu juga ya? Panjang. Iya. Oh, no, bukan. Santai bro. Chill. Aku mau ngebahas musikmu yang keempat. Tadi kita udah ngebahas yang ketiga kan, single iya. yang keempat. Gimana tuh single yang keempat proses kreatifnya? Nah, tuh? yang keempat itu si mengagumi. Si Mengagumi dalam diam. Nah, itu tuh juga sama sih kayak gitu juga. Lagi nulis-nulis aja terus habis itu kirim voice note. Itu kamu kalau bikin lirik polanya itu gitu aja ya? pengalaman pribadi gitu. Sebenarnya pribadi sih. Oh. Karena aku nggak
aku tuh orangnya pelupa kan, seperti yang dari tadi terlihat ya, saya lupa. Jadi kalau dari kasus orang, kayaknya orang tuh cerita aja besoknya aku udah lupa gitu. Jadi Oh gitu. iya. Jadi enak kalau cerita sama dia. Iya, tenang aja. Oh, Tidak jadi akan bocor. Story-nya langsung ini. Iya, langsung Nanti hilang. gue curhat depresi ke dia juga. Sama-sama depresi nanti. Iya. Ya. Kita pernah mengalami fase yang sama dan berbicara itu tadi backgroundnya sama anak PR. Iya, ya. Nyari kerja wajar dong. Sesuai. kan? Tapi Karena- ini ya anak PR gak semuanya begitu ya. Enggak. Maksud gua ya semua mahasiswa yang sudah lulus nyari kerja susah. Intinya Iya, itu kan Din betul. ya. Udah gitu kan belum tuntutan lingkungan sekitar. Iya. Bukan yang nggak mau pengen, cuman susah nyari kerja di Indonesia itu Iya. harus diakui gitu Betul, kan. betul. Tambah kan dirimu posisinya musisi lah dan diriku juga sebenarnya bergulat di dunia kreatif lah bisa Iya. dikatakan seperti itu. Hal yang wajar. Jadi posisinya kamu masih sama jadi songwriter di situ. Sama sampai cuman kalau yang itu tuh kayaknya aku iya memang aku nggak bikin video klip karena itu tuh kalau nggak salah rilisnya udah di masa-masa aku lagi nyiapin nikah, jadi udah ruwet lah. Pra nikah. Iya, jadi udah nggak kepikiran, udah yang penting keluarin lagunya aja gitu. Keluarin lagunya aja ya. Justru yang tiba-tiba kaget ini setelah nikah muncullah video klip itu. Lagu Iya, terbaru yang terakhir ya itu. yang terakhir Single itu. ke-5. Kok Nah, bisa kepikiran sih? Tadinya mau nggak dirilis, tadinya tuh mau dirilis, Kenapa? nggak pede. Si lagu ini tuh sampai 2 minggu sebelum nikah itu baru diproduksi. Karena 2 minggu sebelum nikah. karena nggak pede. Karena nggak pede dan udah terlalu ribet. Kenapa nih? Kayaknya udah terlalu Nggak pedenya karena yang nulis lirik ini si Nata. Enggak sih. Apa? Aduh. Saya juga kok, itu saya juga. Oh, kok di situnya Barengan, cuman barengan. Nata doang sih? Apa Nata ya kalau liriknya ya? Lah gimana? Ibu ini Apalagi gue. gitu kan. Iya. Jadi nggak pede nih sempet mau liris nggak pede. Sempet nggak pede gitu karena juga kan lagi sibuk ngurusin nikahan itu loh. Iya, Aduh, udah udah ribet ah. pusing, Mana udah lagi pusing. Covid kan. Iya, Iya, kamu juga lagi kok. Aku nikahan Covid itu ribet banget gitu Ya, jadinya. izinnya bener. Jadi akhirnya apa nggak usah ya gitu. Tapi di 2 minggu sebelum kok sayang ya kalau ini nggak dikeluarin karena ada momennya gitu. Tapi udah rekaman kan? Belum. Oh belum. Jadi 2 minggu sebelum nikah itu beneran kirim ke temenku lagi itu kayak Dim tolong ini kayaknya mau dirilis tapi 2 minggu bisa atau nggak bisa. Dirilis kata pas dia. nikahan itu ya. Akhirnya dirilisnya pas nikahan. Iya. Setelah nikahan deh kayaknya. Itu berapa hari setelah nikah? Proses video klipnya juga Itu mah pas gua- nikah. Iya pas nikah. Iyalah Iya. pas nikah. Cuman kan udah ada footage yang di ini juga kan. Beberapa footage yang udah disiapin. Jadi combine. Enggak tahu. Apa enggak? Itu full nikahan semua. Oh gua ngeliat yang satu lagi video klipnya. Iya ya. Sorry. Bukan. Enggak. Itu bukan, full bukan. semua. Itu full nikahan semua. Jadi emang beneran udah deh daripada video nikahan juga enggak kepake kan, cuman gitu-gitu doang, ya udah pakai lagu sendiri aja sekalian jadi musik video. Nah iya emang itu cerita kisahmu kan seru betul juga. kok. Jadi kan dokumentasinya ada. Iya, terus seneng gitu ternyata. Iyalah seneng. Iya, terus alhamdulillahnya tuh ada beberapa yang Kak aku izin ya pakai lagunya untuk video nikahanku gitu. Seru nih Ya, happy, berbicara izin berarti kan berbicara tentang hak kekayaan intelektual. Iya. Gimana kamu nanggepinnya untuk urusan itu? Apakah kamu minta royalti Nah, untuk kalau teman-teman aku yang tuh cover apa? Oke silakan nggak apa-apa. enggak sih. Setiap musisi kan beda-beda nih. Kalau aku tuh kan kebetulan memang udah ada publishernya. Ini juga aku nggak tahu ya. Cuman aku merasa bahwa dengan aku masuk ke publisher itu hak aku tuh sudah masuk semua gitu. Dan mungkin ya karena aku kan tidak terlalu mengandalkan si uang royalti ini. Itu bonus gitu menurutku. Karena kan Iya. memang aku fokusnya di yang lain kan. Aku kerja juga, aku apa gitu. Jadi ini tuh kayak emang hobiku. Kalau ada penghasilannya itu bonus gitu buat aku. Jadi aku nggak terlalu mempermasalahkan. Dan ketika aku udah ikut publisher dan aku juga udah didaftarin ke WAMI, jadinya ya udah gitu. Karena kalau dari YouTube atau apa ada yang nge-cover segala macem, itu udah otomatis Masuk. Iya karena masuk kamu juga sudah gitu. terintegrasi sama publisher. Berarti Iya. status kamu label tapi kamu nggak masuk Label kan? nggak. Tapi berarti cuma Cuman publisher aja. Karena Publisher. itu untuk amannya lagu kita gitu loh. Iya kan kamu udah punya 5 karyamu Iya. gitu kan. Dan ternyata di sini di Cilegon ini masih banyak yang nggak aware sama Iya. si sama hak, Wami. sama WAMI sama haknya si pencipta lagu itu. Iya, karena beberapa juga temen yang aku ajakin untuk ayo daftarin lagunya gitu. Dia kayak udahlah ntar aja gitu. Padahal Ya. ya
Padahal bagus salah niatnya bagus. satu Ya. perlindungan gitu loh. Tuh. Ya perlindungan untuk si hak musisi, hak Iya. penulis gitu kan. Iya, Itu gitu. publishermu dari mana? Dari Jakarta apa Cilegon? Jakarta. Ke Jakarta. Udah berapa tahun? Aku Kesini. tuh kesini. Iya. Ya berapa tahun kesini gitu. Kesini. Oh, Emang apa? Emang berapa pertanyaan? tahun kesini? Gimana maksudnya? Oh. Ada jeda dikit ya maksudnya. Enggak connect dia. Kalau ikut aku ngedaftarin laguku itu juga karena sebuah drama yang terjadi. Apa itu dramanya, Din? Ini kelamaan gak sih saya cerita? Enggak. Enggak apa-apa, bebas di sini. Mau sampai subuh juga nggak apa-apa. Apa? Justru ini suaramu silakan keluarkan di sini. Si lagu itu lagu puisi dan sampai kapan yang udah aku masukin ke digital platform Ya, tiba-tiba hilang. kan udah ada publisher kok bisa hilang? Aku belum masuk waktu itu. Belum iya. ikut. Masih sendiri lewat agregator online gitu loh. Oh, lewatnya. Jadi aku tidak punya perlindungan apapun. Ya masukin aja ya. Masukin aja. Dan si YouTube lagu puisi Hilang. itu tuh udah ditonton lebih dari 1 juta kalau nggak salah. Tahu ya? Heeh. Tahu ya. Itu dihapus. Gitu. Sama orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, gitu kan. Itu dihapus. Nah, aku juga nggak bisa apa-apa. Karena aku nggak punya perlindungan dimanapun. Itu cuma bisa nangis doang kebetulan waktu itu. Kebetulan itu kayak yang jadi salah satu trigger kamu ngedown itu. Salah satunya juga itu. Walaupun itu udah lewat ya. Nah, jadi kayak semuanya tuh inilah gitu. Nah, akhirnya pas itu aku waktu dapet laporan dari temenku, kok lagu lo udah nggak ada di Spotify gitu-gitu. Nah, nggak ada, beneran udah hilang. Aku akhirnya nelpon ke salah satu personil Jikustik. Dibantuin sama beliau ini, katanya kamu udah daftar belum ke sini belum. Nah, akhirnya dikenalin lah sama, jadi aku satu publisher juga sama Teman-teman Jikustik ini. Terus akhirnya udah ngubungin apa segala macam. Mereka yang ngurus semuanya. Jadi untuk YouTube yang make laguku itu semua dimatiin, jadi supaya mereka nggak dapat keuntungan apapun. Karena setelah itu hilang, si YouTubeku itu hilang, lagunya ada yang ngupload ulang, ya dia yang rame dong. Iya dong. Jadi akhirnya dia kan yang nonton banyak tuh di situ. Akhirnya mereka semua yang ngurusin. Nah, dari situlah aku merasa bahwa ya ini tuh ternyata penting banget gitu. Nah, jadi dari situ, jadi bukan cuman masalah materi aja, bukan masalah uang aja, tapi kita tuh punya perlindungan. Kalau lagu kita diapa-apain sama orang, kita tuh punya datanya gitu loh, bahwa ini emang lagu gua gitu. Ya itu kan hak karya kita ya. Ya, secara legalitas hukum kan diproses gitu. Betul. Itu dari tahun 2022 kalau nggak salah deh. Cukup menyakitkan 1 juta viewer udah. Oh my god, wajar lah depresi. Gimana coba saya? Padahal itu tuh belum ada uangnya. Maksudnya aku belum bisa dimonetize si YouTubeku itu. Jadi aku tidak mempermasalahkan uangnya, tapi ya itu Viewers. mana gitu. Sakit. Ah, itu pelajaran ya, pelajaran. Ya itu pelajaran, jangan percaya sama orang. Oke. Jangan jangan percaya sama orang. Jangan gampang percaya sama orang. Jadi kapan mau nulis lagu lagi apa udah ada? Aduh, doain Azza ya. Doain pengen aja. banget bikin lagu lagi. Pencapaian tertinggi apa sih? Pencapaian tertinggi ya, kalau menurutku kalau dari segi karir sih bisa bekerja sama Jikustik itu yang tertinggi sih. Tapi kalau untuk aku pribadi, aku bisa menciptakan karyaku sendiri, itu juga yang tertinggi. Itu kan napasnya seorang seniman. Betul. Membuat karya. Iya. Jadi buat teman-teman yang akan memulai sama dengan dirimu sebagai penyanyi solois wanita, lo ada tips ya? Kasih Tipsnya masukan tuh lo. jangan nyerah. Jangan nyerah. Jangan nyerah. Betul. Soalnya kalau nyerah susah ngulang lagi. 2 kata itu simple ya, tapi sulit untuk dikendalikan. Susah karena kalau dilihat kan dari aku aja, aku tuh mulai nyanyi umur 5 tahun. 5 Berapa tahun tuh ya berarti Iya sekarang kan, ya? umurnya sekarang Lu 29 ya? 29. Ya 29, berarti 24 24 tahun. Iya. Wow. Lebih dari separuh hidup saya. Cuman ya itu, untuk nggak nyerah tuh emang susah sebenarnya, karena kadang kalau kita nggak ada kemajuan gitu, kayak aduh males. Ya manusiawi ya. Berarti garis bawahnya jangan pernah menyerah. Iya. Tapi kalau misalkan tips untuk olah vokal, teknik, kan kamu kan pernah ikut yang ke Spanyol itu. Iya.
Pasti kan banyak pembelajaran tuh. Ya Iya. kan, briefing. Kasih tips dong buat teman-teman yang mau berlatih gitu untuk Masih latihan nggak? memaksimalkan suara potensi dirinya. Sih kalau aku tuh ngelihatnya sekarang itu kan bukan sekarang. Ya kemarin-kemarin lah. Kalau sekarang udah lumayan ada nih. Jarang banget ada penyanyi yang suaranya tuh gimana ya? Bukan ngomong kayak aku juga, tapi ya kayak aku. Gimana ya? Yang kita tuh tidak berlomba-lomba mencari nada tinggi. Yes. Kita emang karena suaranya di bawah kan. Ya, Emang suara yeah. kita di bawah gitu. Sedangkan kan dari dulu yang terlihat bagus adalah orang-orang yang bisa berteriak-teriak saat nyanyi. Dulu. Dengan nada tinggi apa Ya, segala macam. Nah, perspektifnya sekarang gitu. alhamdulillahnya udah mulai muncul nih penyanyi-penyanyi yang kayak Bernadia gitu yang suaranya memang ya udah memang suara gue segini gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk dari vokal sendiri sih gue berharap orang tuh bisa jadi dirinya sendiri gitu loh. Saat mau saat mau bernyanyi ya, saat mau bernyanyi tuh jadi diri sendiri aja gitu, nggak usah ngikutin pasar, nggak usah ngikutin orang sukanya apa ya gitu. Iya, jadi diri sendiri. Jangan jadi orang lain. Iya gitu. Jangan mau jadi orang-orang yang udah terkenal juga gitu. Ya siapa tahu suara kita memunculkan warna baru. Itu betul. Benar. Begitu. Memunculkan warna baru. Pernah dengar lagunya Dani Sumbing yang judulnya Kerasnya Kota? Enggak. Mungkin kalau denger lagunya tahu ya. Soalnya gue tuh nggak hafal judul. Kayak tadi aja Dua Lipa nggak tahu judulnya tapi tahu lagunya ternyata. Oke, skip deh. Bingung untuk menyamakan perspektif gitu. Ya pokoknya gitulah. Yang paling berjasa nih selama ini sampai kamu sekarang gitu. Of course mamaku. Support system itu sangat penting ya. Iya, mama sama papa sih. Karena aku ya itu jarang banget ngeliat orang tua yang nggak jarang sih. Aku aja yang jarang ngeliat kali ya. Orang tua yang segitunya mendukung. Padahal ini tuh bukan di sisi akademik gitu loh. Aku tuh karena banyak dari sekitarku kan apa-apa akademik Iya, bener. gitu. Tapi itu juga menjadi tanggung jawabku untuk menjadi bukan jadi orang yang ya udah orang tua gue dukung nyanyi, gue nyanyi aja, nggak usah kuliah, nggak usah sekolah gitu, nggak gitu juga gitu. Tapi gue juga tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliah gitu. Mama, papa nggak mau gitu ngangkat aku jadi saudaraan. Udah banyak anaknya udah. Oh, udah banyak ya. Udah banyak berarti yang nebeng ya nih. Oke, berarti untuk single nanti akan segera, untuk album udah kepikiran? Harus dong, musisi. Waktu itu tuh sempet banget kepikiran karena udah ada single ini kan kayak ayo tinggal dikumpulin, tinggal sisa berapa lagu lagi gitu ya. Semoga lah dari single lagi terus Total udah ada berapa? Hah? Total udah ada berapa yang dikumpulin? Catatan. Oh kalau catatan tuh Perkiraan. sekarang tuh masih ada 2 lagi yang belum dirilis. Maksudnya yang belum diproduksi ya. Tapi kita tuh udah ada 2 lagi yang udah sempat kita tulis. Aku sama Nata udah sempat nulis gitu. Itu udah jadi mau ke album. menuju gitu. Maksudnya kita bikin benang merahnya gitu. Oke. Jadi ya semoga sih ya, doakan saja. Amin. Semoga. Oke, seru Jadi sekali. ini sekarang masih diproduksi sendiri, Masih produserin sendiri, semuanya masih sendiri ya. Masih sendiri. Rata-rata rekaman kamu di mana? Cilegon ya? Cilegon. Kalau yang udah sendiri ini di Cilegon. Kalau yang dulu sih Sampai Kapan sama Puisi itu di Bandung. Oh gitu. Oke. Next job ada masuk di Belum. minggu-minggu ini bulan? Belum. Apa emang ditolak? Job saya jadi istri dulu. Oke. Bulan ini. Sedang menikmati. Iya dong, nggak apa-apa, sedang menikmati. Tapi masih seneng kan buat nyanyi-nyanyi di Seneng keramaian kok. konser gitu. Seneng. Makanya cover juga masih, terus kemarin juga sempat ada teman-teman yang ngajakin cover live gitu kan sama band gitu. Itu juga masih. Kalau buat nyanyi di kafe gitu reguleran gitu Belum sih. Nanti aja lah, mending fokus bikin lagu aja. iya. Iya. Itu aja proses kreatif itu aja. Sama satu lagi cover requestku, jangan lupa. Aku tunggu. Iya. Oke, Andin, gak kerasa kita udah diskusi nih panjang, seru sekali. Ya, terima kasih. Ternyata kisah hidupku banyak yang bisa gue bedah ya. Iya. Wadaw. Panjang. Garis kerasmu apa tadi namanya? Alova. Alfa. Biar aku yang ngurus membermu nanti. Alova gitu kan. Kita harus dukung dong teman-teman kita yang ada di sekeliling kita. Andin mau bertanya. Dirimu kan dikonfirmasi nih sama produser filmku. Untuk datang ke podcast ini, tahu nggak ini podcast apa? Program podcast apa? Digituin ya gue ya.
Orang gua nggak dijelasin lagi, nggak dikasih tahu. Mbak Puji ngajak podcast, iya hayu gitu. Ya hayu aja pokoknya. Emang dikasih, dia nggak nanya, Enggak Sumpah. nanya, dia enggak nanya. Hah? Enggak nanya. nggak kepo. Enggak, pokoknya cuman iya Bipro udah. Berarti alhamdulillah aku salah satu orang yang dipercaya sama Andin. Iya. Oh iya, gua nggak dipercaya berarti. Lah kan yang nge-approach saya Mbak Puji ya. Iya sih. Gitu. Mau nebak? Apa sih emang? Nanya lagi. Nanya, kita yang Tuh nanya. nggak ada lagi tulisan. Ada dong cluenya banyak di sini. Di sekitarmu, di dalam gadgetmu. Di dalam gadget. Iya. Kan gua ngasih clue. Ting ting. Ah elah, apa sih? Kelihatan banget kan tanpa briefing di sini. Emang iya, emang betul. Nggak tahu. Gak tahu? Nggak. Benar. Di situ ada kamera, silakan lambaikan tangan. Oke. Ngikut lagi. Ini bukan luka-luka Andin. Menyerah, saya menyerah. Oke, jadi Andin ini lagi ada di program LSM. Jeng jeng. Apa yang ada di benak? Kok lu jadi cengong gitu diam? Apa tuh LSM? Agak-agak trauma gak sih sama LSM? Kenapa ketika ngedenger kata itu jadi ngeblank gitu? Oke. Nggak apa-apa. Oh, nggak- oh. Apa itu LSM gitu maksudnya? Nah, justru aku mau tanya sama kamu. Udah dikasih tahu tuh cluenya, 3 kata itu. Apa menurutmu tentang LSM? Mau jawab dulu nggak singkatannya? Enggak. Oh, udah bete. Udah nyerah. Apa sih? Oke, jadi LSM itu sebenarnya nama satu program podcast, tapi nggak akan dibahas di sini, Din. Lah, Coming soon. astagfirullahaladzim, lagi. Berarti bukan ini kan? Ini programnya. Ini programnya. Tapi nggak bakal gua jabarin sekarang. Tapi nanti next episode. Oh gitu. Iya, biar penasaran Andin Tias menggebuk-gebuk, nanti tonton lagi aja podcast Yaudah. kami selanjutnya. Oke. Oke. Ya nanti saya tanya ke Mbak Puji abis ini. Oh enggak dong, jangan. Jadi biar seru. Jadi by the way, thank you Andin Tias. Terima Tetap kasih. semangat. Hah? Oh iya, nyanyi. Iya dong, masa penyanyi nggak disuruh nyanyi di sini? Iya, gue mau ngucapin makasih dulu sebenarnya Oh iya, tadi. heeh. Sebenarnya mau gue tutup suruh nyanyi Rebana gitu kan. Bisa kan dia? Bisa. Sudah nyanyi itu tadi. Apa? Bon Jovi. Oh iya. Oke. Enggak bisa coy. Oke. Coy. Masa nggak bisa? Itu saya Masih inget SMP. dong. Coy itu SMP. Oke. Oke, tapi kalau gue suruh nyanyi nanti, lagu dia ya, nggak bakal copyright ya kalau lagu dia ya. Oh ya udah, by the way, thank you Andin sudah main ke podcast kami. Tetap Terima semangat, kasih, tetap guys. sehat. Ya dong. Amin, terima Segera kasih. pulih kembali seperti sedia kala. Kita menunggu karyamu selanjutnya. Iya Amin, dong. terima kasih. Kalau mau promo silakan jor-joran di sini, kita terbuka buat Andin Tias. Oh sangat. Gua ketua fans brand. Halo apa tadi gitu. Jadi malo. Gitu ya Din. Mungkin kita tutup dengan terserah mau 5 lagumu, Iya, suara emasnya mau salah Andin satu. Tias. Silakan Kakak Apa ya? Andin Tias. Lagu apa ya? Apa aja deh. Yang terakhir aja ya. Boleh. Ku berjanji di atas segalanya, ku kan menjagamu di sisa hidupku. Dan apapun yang terjadi, ku tahu dirimu untukku. Sekarang dan seterusnya. Yeay, Andin Tias. Thank you. Terima kasih.